Presiden Prabowo Subianto melanjutkan estafet kepemimpinan dengan tantangan besar, menghadapi benalu korupsi yang menggerogoti negeri. Berkali-kali, ia menyuarakan tekad untuk membersihkan praktik lancung di berbagai sektor. Namun, apakah janji itu sudah berubah nyata? Presiden yang dikenal dengan gaya tegasnya ini tak menyembunyikan kekesalan terhadap korupsi yang kian menjadi-jadi. Ia paham betul, perilaku culas ini bukan sekedar tindak kejahatan, melainkan ancaman bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa ia tak akan memberi ruang bagi tikus-tikus berdasi yang dengan rakus menggerogoti uang rakyat. Semangat itu sejalan dengan cita-cita besar yang digaungkannya, memperkokoh ideologi demokrasi, mendorong kemandirian nasional, serta memperteguh pembangunan sumber daya manusia. Bagi Prabowo, membersihkan negeri dari korupsi bukan sekedar komitmen politik, melainkan misi sejarah. Pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Tak hanya berkoar dalam negeri, Prabowo juga membawa seruan anti korupsinya ke panggung dunia. Dalam Forum International World Government Summit 2025 yang digelar Februari lalu, ia menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa ragu. Berbicara via daring tak menghalangi Prabowo menegaskan komitmen bakal menggunakan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk membasmi korupsi karena dipandang layaknya penyakit. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned, our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. Sejumlah kasus yang mencuat belakangan ini memberi gambaran bahwa gerakan bersih-bersih mulai berjalan. Salah satu yang paling mencolok adalah dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Kejaksaan Agung bergerak cepat mengusut kasus ini, menyeret sejumlah tersangka dalam dugaan manipulasi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang ditaksir merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Dugaan korupsi jumbo ini menjadi gambaran nyata betapa carut-marutnya pengelolaan sektor minyak dan gas di Indonesia. Sektor ini yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian justru menjadi ladang permainan gelap para oknum. Maka, penegakan hukum yang tanpa pandang bulu menjadi ujian penting. Apakah pemerintah serius dalam menegakkan keadilan atau hanya sekedar menggertak? Adanya kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3 ya, K3S. Kemudian yang kedua, kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui dimut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS,
kualitasnya tidak sama, tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Apa? Iya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa ia tak akan ragu memberi dukungan penuh bagi aparat penegak hukum untuk menindak siapapun yang bermain curang. Kasus di Pertamina menjadi contoh bagaimana pemerintahannya tak segan menguliti kepentingan bisnis yang bertindak semena-mena, mencederai kepercayaan publik, dan mencoreng kebanggaan terhadap produk anak bangsa. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Apakah ini tanda bahwa era Prabowo benar-benar menjadi mimpi buruk bagi para koruptor? Atau, seperti banyak janji yang pernah bergaung sebelumnya, hanya akan berakhir sebagai narasi indah yang kehilangan tajinya? Publik menunggu, dan sejarah akan menjadi hakimnya.